Pokoknya cuan terus Cuk. Oke, update lagi pergerakan BTC, di mana seminggu lagi akan ada libur Lebaran. Mudah-mudahan ya, bagi teman-teman yang merayakan Lebaran masih bisa dapat kesempatan mendapatkan THR lah dari market kripto ini. Entah dari spot market, entah dari future, entah dari ETF, dan lain sebagainya. Banyak produknya, kita akan cek di sini. Kemungkinan pergerakan BTC kemana, karena ini menentukan pergerakan market kripto secara keseluruhan, karena leadernya, karena pimpinannya, bosnya itu ya BTC. Kita cek secara singkat aja, karena secara garis besar sudah saya jelaskan di konten yang ini. Jadi di sini saya hanya update saja, karena menurut saya pergerakannya belum terlalu signifikan, tapi layak untuk dianalisa, karena mungkin bagi teman-teman yang scalping atau trading dalam jangka waktu yang lebih pendek bisa mendapatkan momentum dari sini. Kita langsung aja. Oke, secara singkat di sini ada di time frame harian BTC. Ichimoku saya hilangkan, saya juga tidak akan terlalu membahas CCI di sini. Saya akan fokus pada hal yang lain. Di konten sebelumnya saya menjelaskan titik terbawah BTC ada di kisaran 36.400, tapi itu di time frame bulanan. Teman-teman bisa cek lagi, tapi tambah kesininya sementara ya. Kalau dari charts ini sekarang saya tidak terlalu yakin akan menyentuh titik level itu 36.400 atau bahkan di bawah itu, karena kemarin aja di titik 38.200 itu langsung ke reject ke atas cepat sekali, mentol naik. Dan kita cek secara singkat aja di sini, kita menggunakan Fibonacci ya. Di sini saya tidak akan mengulangi pakai Ichimoku dan CCI 50. Secara singkat kalau kita lihat di sini ya, titik tertingginya di 48.000 dan titik terbawahnya ada di kisaran 34.000. Titik ini 33 ribuan, sekitaran 33 ribuan. Titik Fibonacci-nya, titik teratasnya saya ambil di kisaran 48.000. Nah, seperti ini. Dari sini secara singkat aja teman-teman bisa lihat ya, kalau sebetulnya ini pelan-pelan tapi meyakinkan, itu mulai ada kenaikan. Kita cek di sini ya, secara singkat aja dari Fibonacci ya. Titik terbawahnya ini di sini pada kisaran bulan akhir Januari. Terus tambah ke sini teman-teman lihat, ini di CCI garis 0 di Fibonacci garis 0 ya. Terus titik bawah berikutnya ada di kisaran 22 Februari ini, di kisaran garis 0,236 Fibonacci, area 36.500-an. Dan yang berikutnya titik terbawahnya sebelumnya bulan ini, teman-teman bisa lihat di sini. Pelan-pelan tapi meyakinkan naik ke garis 0,382 Fibonacci, area kisaran 38.800-an, area sekitaran itu ya, plus minus nggak tepat ya patokannya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau titik terbawahnya dari masing-masing waktu ini cenderung naik, menguat ya. Posisinya begitu. Begitu pula dengan titik tertingginya nih teman-teman bisa lihat di sini dan di sini. Ini mulai naik. Target berikutnya gimana? Kalau lihat gambaran secara singkat ya. Saya buat garis, di garis terbawahnya ini ada di kisaran sini dan saya tarik garis di sini. Nih. Secara singkat. Dan kalau saya buat garis teratasnya itu ada di area kurang lebih ya. Nah, targetnya gimana kalau misalnya ini terjadi pantulan beneran? Kita ngomong di sini kasusnya mirip dengan yang di sini. Karena udah nyentuh garis Fibo ya, tadi pantulan, titik pantulan, dan ternyata naik dan ini naik. Kemungkinan ini ada peluang ke sini. Peluangnya ke sini areanya. Atau kisaran sekitaran 50 ribuan untuk target BTC dengan narik garis trendline ini resistennya. Dan kalau mau dicocok-cocokkan, ini juga ada resisten di kisaran sini, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kurang lebih gambarannya ini titiknya mirip-mirip ya. Ini 50.000 sampai dengan 52.000 titiknya. Garisnya ini
target kalau terjadi pantulan lagi BTC. Mudah-mudahan ya, mau liburan masih bisa dapat THR, mudah-mudahan mantul beneran naik. Syukur-syukur jadi libur lebarannya lebih mantep, dapat cuan gitu. Posisinya untuk BTC secara singkat dari ketarian garis trendline dan Fibonacci. Sekali lagi, patokan analisanya tetap sama dengan konten sebelumnya, tapi kesininya saya tambah kurang yakin kalau mungkin secara singkat ya, secara jangka pendek mau dibawa turun ke 36.000 atau ke bawahnya mungkin akan seperti ini gambarannya. Menurut saya belum tentu benar, teman-teman harus analisa lagi dan dibandingin dengan analisa yang ini, belum tentu benar. Ini sekilasnya untuk Bitcoin, mudah-mudahan kalau naik otomatis market semua naik. Kita lanjut ke BTC DOM. Ya, di sini gambaran secara singkatnya BTC DOM. Kalau ini naik berarti ALT coin, ALT atau token yang lain ada kemungkinan susah naik ya, seret naiknya. Di sini kecenderungannya kalau secara singkat saya buat garis-garis seperti ini bisa jadi ya, ada kemungkinan naik, ada peluang naik di sini. Karena sudah mantul di titik ini. Patokannya secara historis saja, 1, 2, dan di CCI teman-teman bisa lihat di sini dan ini di titik ini. Ya, perulangan, nggak tahu bener apa enggak, kembali naik atau enggak, saya kurang tahu. Tapi kalau naik ya berarti ALT coin naiknya agak susah, bukan nggak bisa naik, naiknya terbatas karena BTC DOM-nya naik. Cuman di sini posisinya ada yang positif. Kalau membentuk garis seperti ini dan tembus ke bawah, losor ke bawah, tembusnya ke bawah, ini ada peluang turun lebih dalam lagi. Nah, mana yang diharapkan, mana yang teman-teman harapkan, monggo. Tapi intinya kalau scalping di token-token lain, koin-koin lain selain BTC masih ada peluang. Intinya seperti itu, karena kembali lagi BTC-nya ada potensi ya, belum tentu ada potensi naik. Ini secara singkat gambarannya mengenai BTC DOM. Mudah-mudahan nggak ini, tapi yang di sini ya, mudah-mudahan yang ini turun ke bawah, BTC naik, BTC DOM turun ke bawah, itu baru enak. ALT coin naiknya lebih dahsyat. Itu gambaran singkatnya secara BTC DOM. Ada kemungkinan naik, tapi mudah-mudahan break turun ke bawah. Lanjut untuk koin berikutnya yang lagi hits, tentu saja adalah ini Doge, dimana biasa yang suka nge-tweet si Elon Musk beli Twitter. Jadi kedepannya nih, kalau yang dulu yang bikin Doge naik itu Twitter, ini mungkin bisa mengulangi yang dulu digoreng ulang. Dan teman-teman perlu tahu di tahun ini, konten yang ini yang saya bahas, ada kemungkinan Doge dibawa ke Mars sama satelitnya Elon. Ini dibeli Twitternya, nge-tweet lebih gampang, Elonnya nge-handle Twitter lebih leluasa. Kita akan lihat apa yang terjadi di Doge. Sementara ini adalah gambaran di konten sebelumnya, nggak saya rubah-rubah dan masih relevan sampai dengan sekarang. Belum tembus di garis yang biru pertama ini di kisaran 0,17. Teman-teman secara singkat bisa lihat ini. Kalau misalnya tembus di area ini, baru teman-teman pertimbangkan. Kalau udah ambil, sebelumnya udah ambil ya hold aja. Ini menurut saya masih bagus dari semenjak saya buat konten sebelumnya sampai dengan sekarang. Ini mungkin akan koreksi sedikit dulu. Kalau sampai tembus area 0,17, bagi teman-teman yang sudah punya barang bisa tambah barang. Tapi bagi teman-teman yang belum punya barang mau masuk ya ambil aja, tunggu momentum ketika tembus 0,17, setidaknya itu lebih pasti ada potensi naik lebih tinggi. Itu secara singkat gambarannya untuk Doge. Target-target harganya masih sama dengan konten sebelumnya ya. Ini posisinya gambarnya juga belum ketembus, garis pertama aja belum ketembus. Itu untuk Doge di tahun ini menurut saya token ini amat sangat layak di koleksi karena murni pure faktor dari Elon, nggak ada yang lain. Wes pokoknya itu aja pertimbangannya, Elon membeli Twitter, titik, dah. Ini layak teman-teman koleksi. Dan sekali lagi semuanya dikembalikan lagi ke analisa teman-teman.
boleh percaya analisa ini secara teknisnya silahkan, teman-teman tetap kudu analisa sendiri, bandingin juga dengan analisa trader-trader lain juga boleh. Jangan berpatokan sama trader-trader atau berpatokan seperti analisa saya saja. Poinnya adalah itu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan.